penjagaku. Keluarlah. Hei, jangan lari kau! Kabur lagi. Tapi, apa benar dia itu Bayu? Kenapa tidak ada naga penjaganya? Ternyata dukun tadi salah. Keris ini tidak membawa keberuntungan buat aku, tapi malah membawa musibah buat aku. Energi apa ini? Bayu, Siapa kamu? aku adalah naga penjagamu. Apa? Aku nggak mengerti. Aku yang selama ini menjagamu, tapi kamu tidak menyadari keberadaan aku. Maaf, jika tadi aku tidak membantumu, karena aku tidak ingin orang itu mengetahui keberadaanku. Siapa dia yang tidak boleh tahu keberadaan kamu sebagai naga penjagaanku? Dia akan balas dendam kepadamu saat dia tahu keberadaanku. Dari mana kamu tahu semua itu? Aku mengetahui setelah aku melihat setan yang tadi telah mencelakakanmu. Karena hanya sekte itu yang menggunakannya. Sekte itu mempunyai dendam yang sangat besar kepadamu. Lebih baik berhati-hatilah kamu. Baiklah. Ini ternyata. Sini kau. Apaan sih Bayu? Lepasin. Kamu kan orang yang selama ini nyantet aku, ha? Nyantet apa sih? Udah deh kamu tuh jangan nuduh-nuduh aku kayak gitu. Ya, sekarang kamu pikir nih, buat apa aku nyantet kamu? Emang ada untungnya buat aku? Udah deh. Kamu nggak usah sok-sokan nggak tahu apa-apa. Kamu pikir aku nggak tahu, ha? Aku tahu kamu orang yang nyantet aku pakai keris. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti deh. Udah deh, jangan kayak orang gila gini ya teriak-teriak, nuduh-nuduh sembarang. Lepasin ih. Maksud lu apaan kasar rumah Resa? Sekarang lu cabut dari sini sebelum gua teriak lu maling, ha? Cabut lu. Cabut. Bayu, skripsi kamu udah sampai di mana? Tinggal seminggu lagi loh dikumpul. Ya lah Pak, nggak usah dipikirin. Saya juga pasti selesaikan kok skripsi saya. Ya. Bayu, kok kamu senyum-senyum gitu sih? Kamu jangan main-main loh, ini di kampus loh, kamu harus serius. Iya Pak, iya. Saya serius kok ngampus. Kamu jangan iya aja, bimbingan aja kamu nggak pernah datang. Kamu ini sebetulnya mau lulus apa nggak sih? Ya mau lah Pak. Siapa sih yang nggak mau lulus kuliah? Bapak ini ada-ada aja deh. Bayu, sebetulnya sudah muak lihat kamu loh. Lihat aja ya, kalau di semester ini kamu nggak lulus, udah deh, mendingan kamu dewa aja. Biar aku beri pelajaran orang ini. Saya berhasil lulus, namun dengan IPK yang sangat rendah. Dan dengan IPK yang sangat rendah pun membuat bapak saya marah sama saya. Kebencian saya terhadap bapak pun semakin menjadi-jadi. Kamu benar-benar bikin bapak malu, Bayu. Sudah ya. Ayah tuh sudah meminta tolong sama teman-teman ayah untuk mencarikan pekerjaan buat kamu. Tapi dengan nilai IPK kamu yang rendah, gimana kamu dapat kerja? Bayu nggak peduli soal itu. Bayu juga nggak peduli soal ijazah ini ya. Bayu akan sukses tanpa benda yang nggak seberapa ini. Hei! Kamu benar-benar anak yang tidak tahu diri. Sudah bapak sekolahkan tinggi-tinggi. Begini balasan buat orang tuamu? Itu anak kita ya. Sudah, Bu. Buat apa anak ini dikasihani? Kamu udah kurang ngajar sama orang tuamu. Bayu,
maafin ayahmu ya nak. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Kamu harus mengerti, Bayu. Kemauanku hanya untuk segala sesuatu yang bersifat mistik, bukan untuk urusan sekolah atau kuliah. Percuma dong selama ini kamu ada di dalam tubuh aku. Sama sekali gak ada gunanya buat hidup aku. Lebih baik mulai sekarang, aku akan lepasin kamu. Kamu tidak bisa melepaskanku, karena keris yang tertanam di tubuhmu adalah rumahku. Betulnya kamu bisa saja mendapatkan kesuksesan yang kamu mau. Tapi ada yang harus kamu lakukan pada keris itu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus memberikan tumbal nyawa seorang manusia untuk keris itu. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau melakukan itu. Daripada aku harus ngorbanin nyawa orang lain, lebih baik aku buang keris ini dari tubuh aku. Suara apa itu dari kamar Bayu? Ayo kita lihat dia sekarang. Bayu! Bayu, kenapa kamu? Bayu, sadar nak. Ini ibu nak, ini ibu sadar nak. Kuatkan istrimu, Bayu. Atas izin Allah telah dikeluarkan penyebab masalahnya, Pak. Keris inilah penyebab masalahnya. Aku bilang, keris itu dulu sudah dikeluarkan di tubuh kamu. Maafin Bayu ya. Bayu sendirian masukin keris itu lagi ke tubuh Bayu. Karena Bayu pikir keris itu bisa membawa keberuntungan dalam hidup Bayu. Keris itu hanya membawa masalah dalam hidup. Baik Pak Ustadz. Kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu lebih percaya kepada keris ketimbang Allah? Semoga ini yang terakhir buat Bayu. Kita doakan saja semoga Bayu betul-betul saat ini bertobat di jalan Allah dan kembali ke jalan Allah. Iya, Pak Ustaz. Semoga kesialan selama ini bisa hilang setelah keris itu dikeluarkan dari tubuhku. Hah? Tatonya pun hilang. Ini pertanda bagus untukku. Setelah diruqyah, tanda dan tato pun hilang dari tubuh saya. Dan keberuntungan pun datang kepada saya.